Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Nah, di video kali ini lanjutan dari video sebelumnya ya, yang tentang retrofit batok CBR 250RR. Kita pemasangan bilet dari merek AS yang gen AS Experience yang Turbo SE ya, yang versi 2-nya di sini. Nah, sekarang di part ini kita akan membahas tentang jalur perkabelannya dan juga tentang di saklarnya nanti ya, kemudian juga relaynya. Di sini untuk alisnya sudah kita ganti juga menggunakan alis Phoenix untuk barangnya. Nah, seperti ini untuk jenis alisnya. Kemudian untuk soket headlampnya, untuk yang aslinya seperti ini soketnya ya. Jadi kita carikan soket untuk penggantinya. Nah, ini yang sudah kita rombak soketnya. Atau teman-teman mau rombak yang aslinya juga tidak masalah ya. Jadi di sini saya contohkan ini yang sudah kita rombak seperti ini. Oh ya, untuk retrofit videonya nanti saya sematkan di deskripsi. Silahkan teman-teman cek aja di sana untuk cara retrofitnya. Nah, di sini untuk pengambilan arus di bagian soket kita pakai hanya sekitar 7 kabel ya. Yang aslinya di sini ada 9 kabel ya. Jadi 2 kabel tidak kita gunakan. Yang tidak kita gunakan 2 kabel itu untuk arus yang alis ya, alis bawaan yang biru muda garis putih dan juga oranye garis putih, itu tidak kita pakai ya. Yang selebihnya kita pakai. Oke, saya terangkan dulu ya untuk skema jalurnya. Nah, di sini untuk bagian lampu senja atau lampu alis DRL dan juga lampu demon, kemudian lampu ringnya ini juga. Ini kita ambil plusnya di kabel yang ini ya. Nah, kalau di soket aslinya hitam coklat ini ya. Yang pinggir sebelah sini hitam coklat dan juga hijau. Ini adalah arus plus standby 12 volt dari kunci kontak, dan hijau arus masanya ya. Jadi kita ambil dari sana, kemudian dimasukkan ke semua modulnya ini ya. Nah, jadi kita gabung aja, masanya gabung, plusnya juga gabung. Di sini saya terangkan, di sini ada modul untuk alis runningnya yang tengah ini. Kemudian yang di sebelah pinggir ini. Nah, yang di pinggir ini untuk alis dari ring lingkar itu ya. Sebenarnya ini ada 2, cuman saya pakai satu modul, jadi kita gabung jadi bikin 2 soket ya. Yang awalnya 1 soket keluarannya, jadi kita bikin 2 soket, tinggal di jumper aja dari keluarannya. Kemudian juga untuk yang demon RGB nya juga sama. Untuk yang masuknya tetap 1, yang keluarnya awalnya ada 2 soket seperti ini ya, karena ini yang tipenya memang 2 soket untuk 1 lampu. Jadi kita bikin jadi 4 soket seperti ini ya. Ini sama juga kita gabung, kita jumper aja ya. Nah, untuk bagian ringnya, jadi tujuannya agar nanti ringnya ini kan RGB ya, jadi agar serentak kedipnya kiri dan kanan ya. Sebenarnya bisa kita pakai 1 modul 1 ring, tapi biasanya nanti kalau lama-lama kadang tidak seimbang ya untuk kedipan warnanya. Kadang di sebelahnya masih warna hijau, yang sebelah lagi sudah beda warna. Nah, kemudian di sini sudah saya jelaskan untuk arus lampu senjanya ya, untuk bagian lampu senja. Jadi lampu senjanya di sini langsung ketika kunci kontak on langsung menyala. Kemudian untuk lampu dekat, kita ambil arusnya dari kabel biru garis putih. Nah, ini juga harus standby dari kunci kontak biru garis putih ya. Posisinya ada di sini ya. Nah, di samping warna biru muda ini ada biru garis putih, biru garis kuning, dan satunya lagi biru garis putih sebelahnya ini. Dan di samping kabel warna oranye garis putih. Nah, ini untuk input 12 volt standby, arusnya dari setelah kunci kontak yang masuk dulu ke screen box di bagian belakang. Nah, ini kita ambil arusnya
Kalau ini kalau saya posisikan di area sini. Nah, kabelnya yang ini. Nah, jadi kita ambil arusnya di sini, kemudian keluar ke sini ya. Nah, ke soket hitam ini keluar, saya sambung dengan kabel warna putih. Jadi teman-teman hiraukan untuk warnanya, cuman di sini saya tunjukkan aja sambungannya. Di sini saya mengambil arus untuk saklar on off ya. Jadi yang kabel biru garis putih itu tidak lagi masuk ke area dalam sini, cuman kita ambil dari sini daripada memotong kabel yang di bodinya ya, di bodi motornya. Jadi saya lebih memilih dari soketnya ini ya, soket yang kayak headlamp. Jadi kita ambil arus kabel biru garis putih, kemudian dikeluarkan lagi ke sini ke soket ini, nanti yang menuju ke saklar on off. Nah, nanti kalau setelah masuk ke saklar on off yang kita buat, keluaran dari saklar on off baru nanti masuk ke relay ya, relay kaki 86. Nah, kita masukkan ke relay kaki 86. Nanti keluaran dari relay itu yang 87 itu masuk ke soket besar ini. Nah, di sini saya buat dua kabel merah. Ini untuk kiri dan kanan sengaja saya pisah, jadi gunanya nanti ya, seandainya ingin kalau sekarang konsepnya masih tetap nyala, bisa nyala kedua-duanya. Seandainya nanti pengen bisa nyala cuman sebelah ya, itu bisa kita buatkan ini tombol satu lagi ya, untuk menyalakan satu mode, satu lampu dan dua lampu. Nah, jadi makanya relaynya kita pasang juga, udah siapkan dua, satu untuk kanan dan satu untuk kiri. Kalau sekarang memang nyala kedua-duanya untuk sementara. Nah, itu untuk di bagian pengambilan arus. Kemudian untuk sen, untuk arus sen di sini kita ambil kabel warna oranye dan biru ini ya. Nah, jadi warna oranye dan biru muda posisinya ada di pinggir ini. Nah, ini warnanya kalau di soket ini warna kuning saya buatkan. Nah, ini baru langsung masuk ke area sini, dan nanti masuknya ke soket untuk ke modul ya. Ini saya buatkan soket yang untuk ke modul alis RGB nya ini. Jadi nanti masuknya ke soket ini. Di sini ada arus massa, arus senja, kemudian arus sen 2, soket 4 pin. Nanti soketnya ini ya, nah soket lawannya. Kemudian untuk lampu jauh, nah di CBR 250 RR ini di saklar kiri kan arus lampu jauh dia bermain massa bawaannya ya. Jadi untuk saklarnya itu sengaja tidak kita rombak. Sebenarnya bisa, kalau teman-teman mau rombak arus dari saklar kirinya itu dirubah jadi plus, bisa, tinggal dicabut aja. Nanti di saklar kiri itu ada dua kabel warnanya hijau polos dan biru garis putih. Nah, hijau polosnya bisa teman-teman cabut, kemudian disambungkan ke kabel hitam garis coklat. Nah, itu berarti nanti otomatis output dari lampu jauh itu berubah jadi plus ya. Cuman nanti kendalanya seandainya mau balik lagi ke standar ya, berarti kita harus merombak ulang lagi kabel di bagian saklar. Nah, di sini saya tidak buatkan seperti itu, jadi tetap saklarnya untuk lampu jauh bermain massa di saklarnya. Cuman pas masuk ke soket sini, nah masuk ke soket sini, di sini kita tambahkan relay, yang mana fungsi relay ini merubah arus yang awalnya keluaran dari saklar kiri massa dirubah menjadi plus ya. Nah, jadi untuk rangkaian relaynya nanti saya terangkan di akhir video ya, untuk pemasangan rangkaian relay ini agar bisa berubah jadi keluarannya arus massa. Nah, kemudian untuk blower ini kita ambil dari output relay ya, yang menuju ke lampu. Kita ambil plusnya salah satu bisa, karena ini ada dua, kita ambil aja salah satu, yang groundnya kita ambil di kabel warna hijau ini. Nah, jadi ketika lampu utama on, baru blowernya itu on. Nah, posisi blower ada di sini, penempatan blower
ada di area sini. Nah, jadi tentang untuk bagian area perkabelan di headlamp seperti itu ya. Ini sekarang mau saya rakit dulu. Nah, ini tinggal kita masukkan aja di sini nanti soketnya. Ya, jadi ini kita rakit dulu, kita pasang. Oh ya, yang ini ada pencoakan juga sedikit ya. Jadi awalnya ini penuh seperti ini, kita buang karena mengenai si slot ini ya nanti ya. Ini kita pasang, tinggal ya dipasang-pasang lagi aja, nanti baru si soketnya ini kita sambungkan lagi ya. Oke, ini saya rangkai dulu, nanti baru kita lanjut ke perkabelan di bagian motornya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian skema gambar untuk relaynya ya. Jadi di sini saya terangkan aja menggunakan gambar. Oke, dari kabel bawaan yang ini ya. Nah, jadi tadi sudah kita bahas yang untuk bagian sennya, bagian plus untuk lampu senjanya, dan juga jalur-jalurnya yang mana kabel kita ambil. Nah, sekarang tinggal sisa 3 kabel yang biru putih, biru kuning, dan juga biru polos ini. Nah, ini yang untuk nanti menyalakan bagian lampu bilet dan lampu jauhnya ya. Jadi yang 3 kabel ini tidak lagi masuk langsung ke area headlamp langsung, tapi kita masukkan ke saklar on off dan juga ke bagian relay. Nah, untuk skemanya seperti ini. Jadi yang ini yang warna biru belum saya sambung ya. Nah, jadi kita mulai saja dari kabel blue white ya, atau BW. Ini adalah kabel warna biru garis putih. Ini arusnya yang dari saklar ini, maksudnya dari soket headlamp ini yang masuknya ke headlamp bawaannya ya. Ini aslinya arus 12 volt setelah kunci kontak dan melalui sekring ya. Di box akinya ada sekring nih, sekring 10 ampere. Nah, jadi kita ambil arus putihnya ini, kabel biru garis putih ini, kita sambungkan masuk ke relay kaki 5 yang kecil. Ini untuk relay lampu jauh, kita gunakan ini cukup yang kecil, yang seperti ini tipenya, yang kaki 5. Dan juga relay besar ya, relay besar yang kaki 4. Nah, untuk susunannya teman-teman ikuti nomornya di nomor dari relay yang teman-teman gunakan nanti ya. Kadang ada yang 30-nya posisinya di samping seperti ini. Nah, maka harus kita sambung juga ke angka 30-nya. Sekarang kita lanjut ya. Jadi arusnya nanti dari biru garis putih akan masuk dulu ke bagian relay kaki 5 untuk standby. Nah, jadi relay kaki 5 yang kaki tengah dan kaki pinggir ini kita jumper, kita gabung. Relay yang bagian sini ya. Nah, jadi kaki yang di sini dan kaki di sini ini kita sambungkan, kita hubungkan. Masuknya ke sini ke relay kaki 5 dan juga kita sambung lagi masuk ke bagian input saklar on off. Nah, teman-teman, saklar on off nya bisa gunakan yang seperti ini. Saya gunakan yang seperti ini, cuma tombolnya warna hitam ya di motor. Bisa seperti ini atau saklar on off yang lainnya juga bisa ya. Yang penting intinya teman-teman masukkan ke bagian inputnya satu seperti ini ya. Nah, kemudian nanti outputnya baru teman-teman sambung ke bagian kaki relay. Nah, di sini saya sesuai skema gambar yang saya pasang di motor. Di sini saya menggunakan hanya satu tombol on off untuk menyalakan 2 buah relay, yang mana relay ini berfungsi satu untuk kanan dan satu untuk kiri. Sebenarnya bisa menggunakan satu relay juga masih bisa, tinggal nanti outputnya aja dibagi 2. Tapi di sini kenapa saya pasang 2 relay ya, sudah saya jelaskan ya tadi, bahwa fungsinya nanti seandainya pengen menyalakan hanya sebelah ya, cukup tinggal dibuat saklar on off nya ada 2 ya.
Nah, baru kaki 86-nya ini tiap-tiap relay ketemu dengan tiap-tiap dari output saklar on off. Contoh misalnya dari ini saklar 1 ketemu kaki relay 86A, kemudian saklar on off yang keduanya ketemu kaki relay 86B. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya mau lanjutkan karena saya menggunakan satu tombol untuk 2 relay dan 2 bilet. Nah, jadi outputnya kita sambung ke kaki 86 ke sini, satu ke relay A dan satu lagi ke relay B. Yang ini bukan terhubung ke fuse ya. Ini saya salah tulis, salah coret tadi. Yang dari sini ke sini ke kaki 86 satunya lagi. Oke, ini sudah untuk menyalakan lampu dekat untuk relaynya. Nah, maka dari relay A dan B yang kaki 4 ini, relay besar ini harus ada ground ya di kaki 85-nya. 86 sudah dapat plus, berarti 85 harus kita kasih ground. Nah, ini saya kasih ground ya, daripada nyoret ke sini. Ini bisa teman-teman gabungkan groundnya, gabungkan kemudian nanti masukkan ke rangka atau ke min aki untuk ground. Nah, untuk input dari relay kaki 5 ini kita dapatkan dari plus aki langsung melalui fuse ya. Di sini kenapa saya gunakan fuse-nya 2? Ada juga tujuannya seandainya nanti salah satunya konslet atau putus yang menyebabkan short, yang putus berarti contoh misalnya yang kanan konslet, berarti yang putus hanya di fuse yang misalnya yang lampu B ya, yang B nya putus berarti yang memutus arus paling fuse B, berarti masih ada satu lagi bilet yang menyala, yang nanti ketika kita jalan mungkin di tempat yang jauh bengkel atau di malam hari tempat yang sepi masih ada satu lampu yang menyala. Itu fungsinya. Mau digabung pun juga boleh, silakan. Misalnya kaki 30 ini kita gabung 2 kemudian dipakai satu fuse, silakan, itu tergantung pilihan teman-teman ya. Di sini saya gunakan 2 sesuai dengan rangkaian di motor yang saya buat. Nah, ini langsung masuk ke fuse, dan untuk satu fuse-nya kalau kita menggunakan 2 ini cukup 10 ampere, itu sudah cukup ya. 10 atau 15 ampere maksimal untuk satu fuse-nya. Nah, di sini saya gunakan hanya 10 ampere. 10 ampere untuk fuse A dan 10 ampere untuk fuse relay B. Jadi 20 ampere totalnya. Kemudian masukkan di plus aki. Nah, di sini sudah kaki 30 sudah mendapatkan arus plus aki. Kemudian yang kaki 87-nya, nah ini juga tinggal kita sambungkan 871 ke low beamnya plus low beamnya bilet A, dan 87 di relay B masuk juga ke low beamnya bilet B. Nah, makanya tadi di video yang di awal tadi saya mengeluarkan 2 kabel merah ya ke soketnya ya. Saya gunakan soket 3 pin yang ke bagian headlamp, yang kabel besar, 2-nya itu plus yang didapat dari relay A dan relay B ini. Kemudian untuk ground dari si bilet ini bisa kita gabungkan dengan solenoid yang high-nya ya. Yang di bilet biasanya ada 4 kabel, merah hitam merah yang besar, kemudian kabel hitam yang besar, kemudian ada juga kabel hitam kecil 2. Nah, itu yang hitam kecil 2 salah satunya kita gabungkan ke ground, dan satunya lagi kita jadikan plus yang nanti menuju ke saklar lampu jauh, tapi harus melewati si relay dulu ya. Nanti saya jelaskan setelah yang kita selesaikan yang bagian ini. Oke, nah ini sudah selesai. Yang kiri kanan juga sama seperti itu, kita gabungkan juga. Kemudian cara kerjanya seperti ini. Ini kita cara kerja lampu dekatnya dulu ya. Jadi ketika kunci kontak on, di arus kabel warna biru garis putih ini akan mengaliri arus 12 volt. Standby dulu di relay karena relay belum aktif, masih standby di sini di kaki kom, dan juga standby di saklar on off. Nah, ketika saklar on off ini kita tekan, maka arusnya yang dari in akan mengeluarkan ke out ini dan masuk ke 86 relay A, kemudian juga ke 86 relay B. Nah, setelah
relay ini aktif, maka arus yang dari aki yang melewati fuse ini akan masuk ke kaki 30 melewati kaki 87 ya. 30 terhubung dengan 87 masuk ke bilet A, dan di sini juga sama di relay B 3087 masuk ke bilet B. Nah, ini berarti lampu dekat sudah bisa on. Kemudian kita lanjut untuk jauh. Nah, di CBR 250 RR ini lampu jauhnya itu disaklar bermain massa. Jadi di sini saya tidak rombak kabel input dari saklarnya, saya hanya merombak yang output dari saklarnya itu sebelumnya massa, saya rubah menjadi plus, sekaligus juga nanti ini untuk indikator dimnya ya, indikator lampu jauhnya juga ya. Nah, jadi kabel warna biru dari ini kan arusnya massa ya. Nah, arusnya massa ini kita sambung, kita hubungkan ke sini. Ini saya buatkan dulu pinnya. Nah, ke kaki pin ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini arus massa dan ini plus sudah ada standby ya. Ketika lampu jauh kita tekan, nah maka si relay ini aktif. Arus yang plus dari sini akan terkoneksi dari kaki sini masuk ke kaki yang sebelah kanan, sebelah kiri ya. Ini kakinya seperti ini di relay. Nah, posisi relay seperti ini. Kalau relay tidak aktif, kaki kom di tengah ini akan terhubung dengan kaki yang sebelah kanan saya. Tapi ketika relaynya ini sudah aktif, maka kaki kom ini akan terhubung dengan kaki ini. Nah, jadi arusnya karena ini inputnya plus, maka keluarnya jadi plus ya. Oke, seperti itu ya gambarannya. Saya tidak mau jelaskan ini terlalu panjang lebar, hanya gambaran saja. Nah, jadi di sini nanti akan keluar plus ke sini ya. Nah, ini masuknya ke kabel biru garis kuning. Biru garis kuning ini adalah untuk indikator lampu jauhnya ya, indikator lampu jauh, kabelnya biru garis kuning. Dan juga kita sambung juga ke bagian solenoid. Nah, ini kita kasih kabel lagi masuk ke solenoid. Nah, di sini untuk relay jauh ini kita kasih cuma satu, karena untuk solenoid tidak terlalu besar ampernya ya. Jadi kita jumper 2 ya. Jadi untuk bilet A dan bilet B plus dari solenoidnya kita gabung seperti itu. Kemudian jangan lupa juga ya teman-teman kasih dioda untuk yang berfungsi ketika si saklar ini off ya. Tombol off ini, tombol on off lampu bilet yang utamanya, lampu dekat ini kita off kan. Jadi di sini dioda akan berfungsi ketika kita tekan tombol pas, si bilet tetap akan menyala ya lampunya ya. Nah, di sini makanya ditambahkan dioda. Jadi yang dari sini sudah masuk ke sini, terus kita ambil juga kabelnya yang keluaran dari si relay ini. Kita kasih kabel dan dioda mengarah cincinnya ke bagian output ya, atau ke kaki 86 setiap relay ya. Nah, ini nanti kan dicabang juga kiri kanan ya. Nah, atau bisa diambil dari output si saklar ini. Jangan di innya ya, kita ambilnya di output. Cara kerjanya kalau untuk lampu ketika ini posisi off, kita tinggal tekan tombol dim. Nah, tombol dim arusnya kan massa bawaan dari motornya ya. Nah, arus massa masuk ke sini, mengaktifkan relay, keluarnya di sini jadi plus, plus masuk ke indikator, mengaktifkan indikator dan membuka solenoid, kemudian juga mengaktifkan relay lampu dekatnya. Jadi makanya ketika off kita masih bisa dim. Nah, jadi seperti itu untuk gambaran rangkaiannya ya, untuk jalur perkabelan yang saya buat. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bagian motornya. Nah, sekarang kita ke bagian area bodi di motor ya. Itu sedang dipasang dulu. Untuk headlampnya ini sedang dipasang dulu, dirangkai dulu. Sekarang kita ke bagian headlamp, ke bagian batok bodi. Nah, untuk kabel aslinya ini tidak kita rubah sama sekali ya. Soket-soket asli bawahnya masih tetap sama. Cuman di sini kita ada tambahan
soket lagi. Ini yang menuju ke relay dan juga ini menuju ke saklar on off. Nah, saklar on off-nya saya buatkan di sini ya. Nah, ini saya pasang di sini, kita coak di dalamnya, kemudian kabelnya masuk ke sini dan ke depan menuju ke sini ya. Nah, ini rangkainya seperti ini. Ini yang ke headlamp nantinya. Kemudian ini ada lagi yang ke ground. Kita ambil groundnya di sini untuk ground billet. Kemudian ada 3 kabel ke belakang, kabel putih yang di soket ini. Nah, ini yang ke belakang ini untuk mengaktifkan relay ya. Jadi ini ke kaki 86. Kemudian yang merah ini dari relay kaki 87. Nah, ini kita lewatkan kabelnya di area sini. Di area sini kita lewatkan. Kemudian relaynya saya pasang di belakang. Ini kita pakai 2 relay. Dan 2 skring juga ya. Skringnya 2, 1 relay, 1 skring. Kemudian plusnya ambil di sini dan groundnya kita ambil di sini, ground untuk relay. Nah, jadi seperti itu gambaran untuk perkabelan di area sini ya, di area bodinya. Ini sudah kita bungkus juga dan kita rapikan. Ini tinggal diatur lagi yang lainnya. Baru nanti kita coba dulu sebelum kacanya dipasang. Kita coba tes nyalakan dulu untuk setel tinggi rendahnya dan setel kiri kanannya agar sejajar ya cahayanya. Nah, ini sudah siap kita pasang kembali ya untuk headlampnya, dan untuk perkabelannya juga sudah kita atur. Nah, di sini sudah jalurnya kita mengikuti jalur dari bawaan motor, mengikuti ke sini. Dan juga ini pleasure di bagian dalam. Nah, di bagian dalam sini ada pleasure ya, di bagian atas ini. Nah, ini ya. Nah, ini pleasure yang sudah kita ganti. Jadi untuk pleasure-nya kita gunakan pleasure yang bisa di setel seperti ini. Untuk pleasure-nya. Nah, untuk setelannya ada di bagian bawah. Nah, ini bisa diputar menggunakan obeng main. Kenapa kita ganti menggunakan pleasure yang bisa di setel? Karena kita pakai pleasure bawaan. Untuk runningnya itu terlalu cepat. Jadi lampunya hanya sampai segini ya. Nah, ini juga sudah pernah saya bahas juga di motor CBR 150R yang K45R yang sama, cuman beda aja di soket pleasure-nya. Kalau yang ini lebih gampang ya, tinggal colok, tinggal dicabut yang pleasure yang ini, kemudian dicolokkan yang ininya ke soket bawaannya. Nah, jadi tinggal dipasang dan runningnya ini kembali sudah normal, bisa full ya. Kemudian untuk tombolnya di sini, tombol on off. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba kontak on dulu. Saya ambil dulu kunci kontaknya. Nah, sekarang kita tes untuk menyalakan. Ini kita kontak on dulu. Nah, ini untuk kotak dia ada welcome light-nya ya, welcome light-nya. Kita coba matikan lagi, nanti kita kontak lagi. Terus kita coba nyalakan. Nah, itu ya model welcome light-nya. Karena ini siang jadi tidak terlalu kelihatan ya. Kita ulang lagi sekali lagi. Nah, itu welcome light-nya. Kemudian nanti akan pindah ke RGB. Nah, ini bisa di setel menggunakan aplikasi. Dan juga ini devil demonya, ini juga RGB sebenarnya, cuman kita setting di warna biru aja. Nah, ini bisa diganti warna biru, hijau, dan merah. Devilnya juga untuk bagian slotnya. Jadi penampakannya seperti ini. Dan untuk setelan tinggi rendahnya ini juga masih bisa kita atur. Nah, di belakang ini ada setelan untuk tinggi rendah. Kemudian yang di sudut di dalam ini adalah untuk setelan cahaya kiri kanannya ya. Jadi kita bisa geser cahayanya kiri kanan, atau kita fokusnya kita samakan. Ini bisa setting di sini ya,
fokusnya. Kemudian untuk yang lainnya, untuk on lampu utama kita tekan di sini ya. Ini saya tekan dulu di sini. Nah, kita tekan untuk on lampu utama. Nah, ini untuk posisi lampu low beamnya menyala seperti ini. Kemudian untuk berikutnya kita tes untuk lampu jauh. Untuk indikator ini normal menyala. Kalau untuk injeksi ini harus kita matikan, nyalakan dulu ya. Injeksi normal bisa mati. Kalau kita tekan ke atas, top engine-nya injeksi on lagi ya. Nah, ini untuk nyala normal. Kemudian untuk posisi lampu off, nah lampu utama off, kita masih bisa pas beam tanpa menghidupkan saklar ini ya. Nah, on off yang kita buat ini tanpa kita on kan, ini masih kita bisa pas beam langsung. Nah, jadi seperti itu untuk gambarannya, untuk bagian perkabelannya ya. Dan untuk ke bagian belakang ya tinggal diatur aja. Ini kita pakai 2 relay ya sebenarnya. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk video saya kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau mau tahu apa aja part-part dan bahan-bahan yang kita gunakan di retrofit kali ini, nanti link pembeliannya saya sertakan di deskripsi video. Oke, saya akhiri dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.